Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Konten ada kan ini? Ini bacaan belajar merah. Ini ada darah. Ada yang handphone kita di Bacaan sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya man maqalidul umuri kulliha biyadihi wa ilayhi yarji'ul amru kulluhu. Ya Fattah ya Alim iftah alayya fathan qariba. Ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim. Ya man maqalidul umuri kulliha biyadihi wa ilayhi yarji'ul amru kulluhu. Ya Fattah ya Alim iftah alayya fathan qariba. Ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim. Ya man maqalidul umuri kulliha biyadihi wa ilayhi yarji'ul amru kulluhu. Ya Fattah ya Alim iftah alayya fathan qariba. Ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Masih kita membicarakan masalah najis ringan. Kita ulangi sedikit. Najis ringan, najis pertengahan, ringan yang lain, najis pertengahan. Ya, ada najis yang berat, ada najis pertengahan, ada najis yang ringan. Nah, ini bagian yang kedua yaitu najis pertengahan. Ialah najis yang bukan daripada anjing, ialah dan babi, dan selain daripada keturunan salah satu dari keduanya, anjing dan babi, bukan anak daripada mereka itu, atau hasil kawin silang daripada anjing dan babi tadi. Nah, seperti contoh najis ringan tadi, pertengahan tadi, tahi. Nah, kotoran kita tahi apa aja, yalah. Nah, sesuatu yang keluar dari kemaluan muka dan belakang itu hukumnya najis. Kayak apapun bentuknya. Ya nah, kecuali angin. Tapi najis ringan lah. Pertengahan. Lah. Kecuali angin. Nah, ya yalah, angin angin. Kan tentu kan itu ada najis. Cuma membatalkan wudu. Ya lah. handphone anginnya besi tuh. Nah lah. Oh, apakah tahi apakah? Kecuali misalnya sesuatu yang kecil yang sulit dihindari. Misalnya kami nyamuk rajin bila kekanyangan bisa nyata kami. Elah, coba kita perhatikan, nah, kanyangnya cit dia ada kata kami. Nah, tapi mun kita apik, mengkau kita bersulpang. Kayak yalah, karena ujar guru Dato Kalampayan, yalah sesuatu yang keluar daripada dubur itu kita tempat kotoran keluar situ. Atau dubur kubul kemaluan di muka. Nah, itu apa yang keluar dari kedua jalan itu hukumnya najis berarti. Nah, sampai-sampai ulama Nabi Sulaiman hendak mencek itu, hendak mendeteksi wangi madu itu, madu wangi itu dari mana keluarnya? Dari mana keluarnya? Seandainya keluar daripada kemaluan inya atau burit inya, itu najis. Tapi waktu Nabi Sulaiman hendak dibuatnya dalam botol kaca, hendak ditelitinya dari mana keluar madu tadi. Sekalinya wangi tadi kadang menampakkan, ditutupinya kita pakai tanah, lalu karena kelihatan jalan mana keluar. Sekalinya ya jadi Dato Kalambayan, mungkin sidin diberikan Tuhan ilham, diberikan Tuhan pengetahuan, sidin tahu sekalinya madu itu keluar dari ini ketiaknya, makanya hukumnya halal madu tadi. Nah ya lah. Nah, bahkan diceritakan kan asalnya madu itu kada manis, tapi karena wangi tadi bersalawat lalu manis dan menjadi manfaat. Madu tadi jadi obat ya kalau larang jadinya. Nah itu. Nah, lawan mun orang apik juga kayak sarang laba-laba.
Itu sarang laba-laba itu keluarnya dari mana? Dari muntungnya kah? Dari buritnya kah? Dari buret. Nah, berarti ada yang mengatakan itu najis. Artinya mun kita waktu kita bebersih, mun baju kita karena itu mun karing sama kada karing mun kada apa-apa. Nah, kalau karing sama karing kada apa-apa. Yang penting kita pacul anunya tadi, yang sarangnya tadi. Nah, basuh tangan. Kada apa-apa. Nah, kemudian tahi tadilah. Nah, tahi daripada tahi anjing dan babi. Nah, itu najis pertengahan. Tahi ayam, ya lah. Nah, itik, iwak sudah kita jelaskan. Ya lah, masalah yang akuarium, tahi iwak tah. Ya lah. Nah, sudah. Kemudian kencingnya, darah, nanah, susu binatang yang haram dimakan, susunya, banyu susunya, dan bulu. Nah, bulu, yalah, bulu binatang, yalah, sekalipun binatang itu halal misalnya dimakan, misalnya bulu ayam. Nah, kalau bulu ayam itu pacul waktunya hidup, sebelum disembelih pacul bulunya tadi, maka bulunya itu dihukumkan bangkai. Apalagi misalnya kada bersembelih ayamnya tadi dipaculi bulunya misalnya ada suatu tatamu jikit tebal, sekalinya di dalamnya nih bulu apakah bulu ayam kena bulu apa mengandali jikit tadi bulu dalamnya, yalah. Nah, seandainya bulu itu yalah ibarat disembelih hanya dicabuti bulunya tadi, bulu binatang ayam tadi atau sesuatu yang halal tadi dimakan, maka kada hukum bangkai bulu tadi. Seandainya kita bawa sembahyang sah. Tapi seandainya bulu tadi daripada binatang yang haram dimakan atau kada bersembelih atau pacolnya waktunya hidup dipacol anunya tadi bulunya tadi, nah maka itu hukumnya bangkai. Nah, sama kayak bulu kucing, sama. Amun sedikit kada apa-apa dimapakan. Kalau nya banyak kita hilangkan. Bulu kucing itu najis hukumnya. Iya, itu nah, bangkai. Hukum bangkai kata. Yalah. Nah, karena ini pacul tadi. Udah jujur aja. Di sampai kita yang Tuhan ini kan kalau kenanya lawas bisila uzur. Nah, dia kan ada sebab faktor. Yalah, mun yang anu kuat rawa. Yalah, kada dimakan lah dia kata. Yalah. Nah, kemudian yang perlu kita ingat juga bangkai binatang kecuali ikan, belalang dan anak Adam. Nah, itu sudah kita jelaskan. Nah, liur besi. Nah, liur besi. Yalah, kita goreng belinya bisa bila liuran. Nah, itu najis. Hati-hati. Ndak. Yang kita perhatikan nih bantal kita. Sarung bantal kita tuh nah. Kalau misalnya kita goreng beliur, yalah, maklum aja. Yalah, hampir-hampir ada Jepang orangnya kada munnya kita goreng betul tangga ini mungkin kada. Amun kita bemiring apalagi mun harap bisa talior. Makanya belinya orang tuh hendak berebah atau goreng di masjid atau di langgar jangan harap atau bemiring. Betul tangga ini gorengnya. Kalau kena mengalir sungai. Halus teh. Yalah. Nah, itu najis. Nah, misalnya nih bantal kita, sarung bantal kita nih kena liur kita atau siapakah? Yalah. Nah, pas kita imbah mandi rambut kita nih basah, agak basah. Berebah kita di bantal. Pas bantal tadi bekas kena tahi anu nih. Liur besi kita. Nah, maka rambut kita karena basah tersentuh daripada lapik atau sarung daripada bantal kita yang kena liur besi tadi, maka rambut kita benajis. Nah, makanya belinya rambut kita basah, awak kita basah, belinya kita hendak berebah ke tilam kita atau ke bantal kita, ya, amal kita hendak apik, belepik, tapikah, apakah. Nah, supaya kada langsung awak kita yang basah atau rambut kita yang basah nih karena sarung. Tapi mun kita yakin kita kada beliur guring, kan bapak, amun yakin, ya lah. Nah, kita kada beliur, laki beliur, kita kada beliur, bini beliur, kita kada beliur guring, anak taliur, misalnya nih, ayolah. Nah, karena liur besi itu najis, kenapa? Karena ini keluar dari di bawah daripada anu nih lembung. Nah, mun liur di muntung kita ini kan ada najis. Kenapa maka liur besi itu menajis? Nih, mulai parutnya turun. Nah, cairan dari perut itu, nah itu najis hukumnya. Amun yang di muntung aja kan bapak, yang di muntung ini, ya lah.
makanya boleh kita menaguk liur. Iya. Iyalah, kadang-kadang najis. Hmm. Kecuali muntung kita berdarah, gusi kita berdarah, kita taguk, nah itu jangan. Kecuali sudah kita tuhuk bau kumur masih aja, nah itu kan dimaafkan. Tuhuk sudah kita bau kumur, tetap aja keluar. Tetaguk kita, liur kita yang bercampur darah, nah itu dimaafkan. Nah, karena sulit untuk dihentikan darah tadi misalnya. Nah, itu. Yalah. Kadang-kadang orang yang muntah, bisa kalau muntah. Nah, itu muntahan itu najis. Itu termasuk najis pertengahan. Perut oleh. Enggak. Nah, najis. Jadi seandainya pas kita muntah atau orang muntah di gigi kita karena pakaian kita, berarti pakaian kita kena najis. Bila kita nak sembahyang basuh pakaian kita yang kena najisnya aja, atau kita berganti hendak apik lagi. Ya lah. Nah, dan mulut kita mbah muntah. Itu jangan langsung minum karena di muntung kita ini najis. Iya. Orang bau kumur dulu, bau kumur. Hilangkan dulu sisa bekas-bekas daripada muntahan kita tadi yang dimuntung tadi. Keluarkan, kita bau kumur, nah hanya kita minum. Amunnya imbah muntah langsung minum. Nah itu hukumnya meminum najis, haram hukumnya. Banyak orang yang kada tahu. Bau minum jar. Yalah. Nah itu salah kayak itu. Orang dikukumurkan dulu. Dikeluarkan dulu yang sisa-sisa bekas kita muntah di muntung tadi. Nah hanya kita minum. Kalau imbah muntah langsung minum, nah itu berarti tak minum daripada banyu bercampur najis yang dimuntung. Haram hukumnya. Yalah. Nah itu haram. Tak minum, tak konsumsi daripada najis. Nah, kumur genyir atau Mun sudah kita berkumur, artinya kan kada dituntut dia yang harus yang langis toh. Kada juga. Yang penting kita seperti kita biasa berkumur, ya mun sekali mungkin kada. Yalah, yang idealnya tuh yang apiknya tuh 3 kali. Kayak kita bodoh kan 3 kali sunahnya. Itu apiknya. Padahal yang wajibnya tuh sekali aja yang wajibnya. Sekali aja, basuhan pertama aja yang wajibnya. 2, 3 itu sunnah hukumnya. Nah, kenapa maka 2, 3 itu disunahkan supaya kalau ada yang kada liput basuhan pertama tadi. Jadi basuhan kedua itu yang menyempurnakan. Nah, kata basuhan yang ketiga itu yang menyempurnakan. Kayak itu juga kita berkumur. Yang pertama ya mungkin sudah dianggap bersih cuma yalah. Nah, alangkah baiknya kita supaya lebih apik lagi. 2 kah atau 3. Nah, entak. Kadang-kadang kita bersikat gigi bisa berdarah loh. Iya. Nah, itu. Jadi yang kita muntahkan bekas yang busa udol tadi itu hati-hati ada karena salawar kita. Nah, itu makanya makanya di kitab tuh sebenarnya kita berwudu tuh disunahkan kita tuh kayak berdiri di atas kayak tungku kayak itu. Jadi yang kita gugurkan nih kada mau loncat ke mau kita datar kayak ini wudu kemungkinan yalah tapur anjing ke sini ke betis kita. Nah makanya di kitab tuh disunahkan wudu tuh mudah tuh kayak ada kursi kayak tuh ada kedudukan gitu. Nah supaya kita mengeluarkan yang di mulut kita ini seandainya ada najis itu kada mau merancing ke betis kita kada mulutnya ke salawar kita. Nah itu fungsinya. Nah jadi hati-hati bilanya kita sikat gigi bilanya berdarah kita berhati pada berdarah lah. Nah itu hati-hati kita yang kita keluarkan itu misalnya kada mau merancing kada busa bang. Nah yang kita kumur yang kita hendak membersihkan mulut kita. Nah ini yang kita perlu aja hati-hati ada terperancing kah pakaian kita begemat kayak itu atau kayak apa atau kita paraki kah pada yang lantai supaya jangan mau merancing. Nah itu atau misalnya ada nih udah kayak cangkir atau cuntang mandi kah mun kita buang sini kan mau merancing. Karena tumpah, bersihkan. Nah, kayak itu. Nah lah. Banyak ulun jaga rajin segigi bisa ada darah-darahnya kayak itu. Nah lah. Nah, biasa aku ini kan penyakit bihir darah lah. Jadi bila bihir itu bisa 2 kali sehari, 2 hari sekali. Tapi bila bihir ada sedikit darah tinggal. Nah, tapi aku biasaan kalau hamba berdarah anak sembahyang belepik tisonya. Belepik tisu supaya kalau ada lanjut ke simpang. Iya. Nah, ada mbah
mbak sembahyang tuh hati hampir darahnya buang artisnya lagi pasak itu Enggak. bahwa Iya. itu tiap kali membahira atau pasti berdarah hanya Heeh. Iya, iya. tisu tuh bang. Pas saya kata. Mm-mm. Artinya kan misalnya nih kita Nah, tangan apa septik? sebenarnya yang pasnya itu kita menutup tuh yang pasnya tuh nang hukum di kitab tuh yang Hmm. pasnya tuh contoh kayak binian istihadah tuh kita darah yang keluar bukan darah haid. Ya kan batasan haid ini 15 hari sekalinya lebih pada 15 hari. Nah itu bila inya hendak sembahyang wajib dibasuh kemudian tapi syaratnya harus masuk waktu. Bila masuk waktu hanya bolehnya berwudu. Nah jadi sebelumnya berwudu masuk ke WC dulu basuhnya dulu basuhnya. Nah cari kapas. Nah ini misalnya nih ini mulutnya nih. Nah amun kita kayak subtek itu kan sifatnya kayak ini aja. Ininya kan tertutup masih ada keluar merembes ke sini. Iya. Tak keluar ya lah. Nah jadi mulutnya itu yang ditutup pakai kapas kayak itu caranya sebujurnya. Tisu sama mulutnya tutup. Nah Tisu ya kan tak buatnya. tisu Tisu kan dua ya lah lapis men anu terkadang. misalnya lo kotak-kotak gugur pakai yang apa isolasi yang igen malah kado deterjen ya lah. Nah itu supaya kan ada gugur. Iya. Nah itu nah, ini pernah waktu orang Baduy orang dusun ya kita betakon lawan Nabi perempuan nih jan Nabi sunnah hukumnya bilanya tuntung haid itu bilanya sudah tuntung haid sudah mandi. Nah itu tempat keluar darah bekas keluar darah itu jan Nabi itu pakai kapas kemudian kapas tadi diambil minyak harum diandak di situ. Yang orang Baduy tadi bingung karena pemahaman maksud maklumnya karena tapi bisa mungkin kadang banyak pengalaman gitu. Sayangnya Aisyah paham tarik Aisyah ke kamar sama pada binian nyaman aja pak. Yang pandirnya Nabi kan mau Nabi tuh pandir tuh mereka terlalu ke dalam kayak itu nyambat kada anu kayak supan gitu Nabi. Jadi Aisyah yang paham Aisyah yang menjelaskan mau sama pada binian nyaman aja kisahnya kayak apa kah ya lah. Nah cuma bilanya kita misalnya kan mun kita lawas misalnya kan kita jam 10 kita bihira misalnya ya lah. Nah karena lawas kali juhur lah. Nah bilanya sebelum juhur misalnya kita basuh dulu. Nah seandainya oh ada lagi ada perlu bakapas maka ada lagi ya lah. Punya ada pakai tisu. Nah sembahyang itu dimaafkan ya lah. Kayak orang bawasir sama yang bawasir yang keluar darah tuh bisa keluar darah tuh. Nah bila mbak beda pasti batis solo anak sembahyang anak ada apa itu ya banyak ada kon lacet ke simpak enggak karena anu belum mau mati ya. tidak apa asa ada anu karena Cuci berarti. misalnya kan pian misalnya kan lawas lagi sembahyang setiap kali lagi pian mihra pasang tisu ya lah. Nah karena kemungkinan waktu sembahyang sampai kayaknya sudah kada lagi pang keluar kita pacul tisu tadi kita basuh hanya kita berwudu hanya kita sembahyang. Nah kayak itu cara apiknya kayak itu. Nah tadi sudah nah liur bersih tadi ya lah. Nah kita bersikat gigi yang berdarah. Nah itu hati-hati najis itu darahnya ya lah. Nah jadi hati-hati ada kak perancingan kak salawar kita. Nah itu kemudian nah ini cara menyucikannya. Cara mensucikan ya kita lebih dahulu cara mensucikan daripada najis pertengahan yang tahi ayam kami kucing ya lah kami apa manusia anak ya lah. Nah cara menyucikannya cara mensucikan lebih dahulu dibuang najis itu. Misalnya kayak di lantai kita nih ada anu tahi ayam ya lah. Wah ini kan nyaman ada tisu mun bahri pakai sabut masih ada anunya ya lah. Karena tapi langis pakai sabut tuh mun pakai tisu langis ya lah. Nah sabut nah anu buang. Ada lagi yang warna-warnanya nih. Nah sudah bersih nih. Nah hilangkan najis itu. Najisnya dibuang dulu. Nah dibuang
dari Iya, tempat artinya, balik. Kemudian baru dibasuh dengan air yang suci, lagi mensucikan dengan banyu yang suci bujur. Ya lah, kada bercampur mutu, kada bercampur yang sabun, ya lah. Keran lah. Nah itu makanya kita bebasuh behira, basuh bakami, ya lah. Nah itu kada boleh langsung pakai sabun. Nah itu jadi harus kita pakai banyu dulu, nah, sampai kasat hanyar boleh kita pakai sabun. Amunnya belum bersih bujur, ya lah. Nah itu kada boleh, berarti kada suci belum, ya lah tempat kotoran kita. Nah kayak itu juga kita mandi wajib, ya lah. Nah mandi wajib tuh jangan langsung bersabun gitu, jadi pakai banyu aja dulu. Nah banyu ratakan dulu, banyu permulaan nih, ratakan dulu banyu. Nah sudah merasa rata udah, nah hanya kita bersabun. Bedanya kada belum merata, nah karena kada sah mandi wajib kita. Nah itu langsung bersampo, langsung bersabun. Anak meratakan banyu, ratakan dulu banyu tadi ke seluruh tubuh, ya lah. Nah itu pesuh lagi, mun kayak kami anak bekami, ya lah. Nah kadang-kadang lagi dulu belinya bekami situ pacu soalnya usai kayak tuh. Ini kan masih basah loh, ada kelihatan masih basah, langsung disimbur. Itu ngarannya menambahi najis hukumnya. Orang makanya kan wah ini nyaman, ada tisu. Atau misalnya kita ada kain khusus. Misalnya pacu salawarnya. Ini kita mengangkat salawar anak yang basah bekas kami ini hati-hati ada betitikan kemana-mana, ya lah. Nah itu atau kita bawa gayung ke atau apakah, nah jadi angkat buat menggayung, jadi kan ada betitikannya di jalan kita bawa ke dapur. Nah itu kemudian yang kamihnya tadi mungkin kita ada bisi kain khusus, nah kain yang bersih, nah kita keringkan dulu. Sudah kita keringkan, tapi kadang ngalahkan dalam tisu juga bang, ya lah. Nah mulai kan nyaman, mau nyaman tuh tisu dah. Nah tisu, nah, sudah dilihat pina karing, nah hanya kita simbur, ya lah. Simbur sekali, yang apiknya tuh 2 kali kita menyimbur, simbur sekali kita keringkan pulang kayak tisu, ya lah. Nah hanya simbur, lapai lagi, atau hendak dilap apa lagi dah. Nah kayak itu, ya lah. Nah, kayak ayam diambin, ya lah. Jangan ini yang dipusut warak, kada disimbur, kada dibasuh, langsung dilap, dipel, nah kada boleh kayak itu, ya lah. Nah jadi hilangkan dulu najisnya, ya lah. Amunnya kayak tahi ayam, mau kita pakai tisu nyaman, pakai tisu. Nah sudah pinanya kan ada bekasnya, nah masih ada udah kayak basah-basah, ambil lagi tisunya, nah sampainya karing, jadi hukumnya najis hukumnya jadinya, ya lah. Nah kita kan perlu kita banyak di sekitar itu aja yang kita ciciri. Amunnya lantai yang semen atau keramik, kalau lantai yang papan kayak ini nyamannya gugur ke bawah, langsung kucurkan, kita anukan ke bawah lagi, tambahin lagi. Nah ya karena kita lap kah, adakah terserah hai, ini sudah gugur ke bawah najisnya tadi. Nah itu pang nyamannya lantai ini, lantai kayu. Kalau yang tapi kadang kali juga pang sejujurnya lantai yang berkeramik di samping tadi, ya tadi caranya bilanya ada najisnya, buangi dulu najisnya pakai tisu, bersih sampai karing lah, anggap ya lah. Nah kubuai di mana yang di sekitar najis itu aja, ada perlu yang banyak kali kita malap kena mengeringkan pulang yang kedua. Nah baik kita ibanyu ya lah, hanya kita lap sekali batu basuh lagi. Nah dah itu, nah itu yang apiknya kayak itu caranya. Yang bahabari bang, biar kami salah pacul selesai langsung nah itu pun kita karena karing kolenya. Nah amun kita salah cara mensucikan daripada najis yang kami anak, namun ya kita embah kita bodoh, betis kita basah pas tajajak bekas yang kami yang karing tadi itu betis kita bernajis, kita sumbayang kita kada sah. Kenapa? Hukumnya kita membawa najis sumbayang tadi. Nah itu jadi harus apik kayak itu. Makanya kadang-kadang guru-guru pesantren tuh bedanya sidin bisi anak halus. Nah kebanyakannya tuh supaya kada tapi ribet banget, ya lah. Di rumah tuh pakai sandal. Nah sandal capal kah, ya lah. Nah jadi bedanya hendak bodoh pasang sandal. Jadi ke pasahapan sampai ke kamar ke pasahapan, pas sajadah tuh pacu sandal langsung berjejak ke sajadah. Nah kayak itu. Jadi seandainya
kada tapi langis banget membasuh yang bekas kami anak nih kan apa kan aja bersandal karena bila ada tamu unjuki sandal jangan seorang bersandal tamu kada bersandal ujung kan tamu yang kada sah sembahyang kita yang berdosa kenapa kita malah katakan kita tahu tempat kita benajis ternyata tamu kita kada unjuki kita sandal berarti kita sengaja kita mau ya lah nah mun tamunya kada tahu wajar kada apa-apa baginya kita yang tahu yang berdosa nah itu ya lah Cik masuk kamar. nah yang apiknya tuh belinya tapi wah ini nyaman bekabel ya lah nah wah ini nyaman bekabel ya lah nah ada pampesnya nyaman ada kayak beheri kan tidak kabel belinya bakame bisa lah mau bakame udah bakame ya kalah nah ya lah banyak masalah najis ini yalah yang kada apik kayak itu yalah maka fatal akibatnya bilanya kada apik nih yalah sembahyang bisa sangkutnya kayak orang bertetapas sama aja jujur aja tuh yalah bilanya kada apik masalah bertetapas sama kayak semalam kayak membasuh iwak yalah manyangahin talo nah itu penting ya tak yalah nah itu apik-apik bujur-bujur belajar ya lah nah itu ya nanya hintalo tuh dibasuh dulu hintalonya kulitnya tuh ya lah nah bersih nah hanya kita Tapi kalau yang kita tukar tuh sudah berbasuh. Yang ulat julung pian tadi. cuma kita kan tahu Sidin apakah anu pang. Guru agama jadi. oh iya Sebelum sidin jual sudah sidin basuh. Jadi sidin. cuma kan amun dari segi buhan yang kayak yang buhan yang anu tuh amun dibasuh jadinya kayaknya amun kada di bedung kulkas kan Makanya dia masuk sidin bakteri sabulan yes tahan. ya amunnya inya membasuh sesuai dengan basuhan bagus saja kada apa amun inya di jidar gana basuh gosok anda gosok banyu yang sedikit kinto aja yang dibasuhkan berarti kan najis masih najis mengkada airnya mengalir atau banyu yang banyak nah itu banyak banget apalagi kayak sarwanan yalah nah hayam patin banyak yang kada tapi apik membasuh iwak yalah nah di jidar ganal kucak tumpah isi banyu kucak tumpah sampai hilang yang darah-darahnya hanya di sambal kayak atau di uyah nah itu amunnya kada banyu yang mengalir kayaknya kada dibuat dalam yang rangsang yang ganal nah dikumbah kayak itu nah di mengkada ikon yang tuh ikungan nah mun ke sungai nyaman ke sungai nah itu banyak yang lebih kada pada ibu-ibu kayak itu yang katuju menggini orang baruhan jadi bujur kayak itu belajar kayak apa cara yang bujur kayak itu ya lah nah itu apalagi orang berjualan penting banget berjualan nasi kuning pokoknya berjualan nasinya ada iwaknya nah itu iwaknya hintalo kah atau iwak kah intinya kan harus bujur kayak itu jangan sampai ya lah nah menjual benda yang masih benajis gitu ya lah nah kayak itu kasihan orang yang manukar kada tahu ya lah nah pada benajis ini yang ampun yang berjual ini yang bertanggung jawab kan ada akhirat ya lah nah itu kenapa maka kada apik gitu nah itu ya lah makanya penting belajar Baru kita selesai. nah sudah jadi cara mensucikan daripada najis pertengahan dari yalah dihilangkan najisnya pakai tisu ya nyaman pakai tisu dah yalah nah kadang-kadang semiskin kita kadang-kadang kau aja pakai tisu kan ya nah itu yalah nah, kecuali orang yang besarnya kayak yang di kota yang kada kau makan itu kan anu nukar tisu makan aja kada kawa ya kan anu nukar tisu lah makan tisu nah Belik. ya lah nah bersihkan kuboy di mana yang sekitar yang najis tadi ya lah nah sudah dikuboy kemudian kita pakai tisu lagi keringkan hanya simbol lagi sekali nah bersih dah ya lah nah itu kayak itu caranya kemudian yang ketiga najis yang ringan nah, ringan berarti ringan nih lebih mudah mensucikannya daripada yang pertama yang kedua ya lah nah itu najis yang ringan ialah kencing banyu kami anak laki-laki
yang belum cukup umurnya 2 tahun. Nah, ini coba kita perhatikan. Najis ringan ialah kencing atau air kencing, banyu kamih anak laki-laki. Ini anak laki-laki bukan anak perempuan lah. Artinya anak perempuan mulai lega halus, mulai lahir itu najisnya sudah najis pertengahan hukumnya. Kalau anak laki-laki beda. Nah, najis ringan ialah kencing atau air kencing atau banyu kamih anak laki-laki yang belum cukup umurnya 2 tahun. Dan syaratnya belum makan atau minum dengan berkenyang selain dari susu ibunya. Awalnya sudah medot, susu SGM. Nah, itu berarti najisnya, kamihnya najis pertengahan hukumnya. Bukan najis ringan. Kalau inya sudah makan bubur, sekalipun umurnya belum 2 tahun, tetap hukumnya najis pertengahan hukumnya. Kada hukum najis ringan. Ini yang dikatakan dihukumkan najis ringan ini banyu kamih. Ini banyu kamih lain tahinya lah. Tahinya tetap hukumnya najis pertengahan. Ini banyu kamihnya. Banyu kamih kakanak laki-laki yang belum umur 2 tahun. Umurnya nih belum cukup 2 tahun. Yalah, dan inya kadada makan dan minum kecuali inya nyusul mamanya aja. Makan son bubur kada. Yang susu bedot, susu yang kotakan tuh kada. Yo murni semata-mata inya minum susu mamanya aja, ASI aja. Itu aja tunggal. Nah, maka kamihnya tadi, inya berkamih di kita. Nah, itu kamihnya tadi hukumnya najis ringan. Cara mensucikannya lebih ringan daripada yang satu kedua. Nah, itu. Yalah. Adapun misalnya ini suah bertahnik, kalau tahnik ada apa-apa. Karena sekali aja. Dan tahnik itu kada menganyangi. Saya ikut aja tahnik ya kalau tahnik ibarat orang tas merjen kayak gula habang kah atau kurma kah. Nah, itu madu kah. Nah, itu kada menganyangi itu. Iyalah, dan itu sunnah aja. Artinya kan kada menghapuskan daripada inya najis ringan kada. Nah, kalau sebatas tahnik aja. Cara mensucikannya najis ringan tadi, najis kakanakan banyu kamih kakanakan yang laki-laki yang belum umur 2 tahun, yang inya tadi hanya minum ASI ibunya aja, yalah. Nah, itu lebih dahulu dihilangkan najis itu. Nah, misalnya bekami dihilangkan tetap pakai tisu. Yalah, kemudian cukup dengan memercikkan air kepada tempat yang kena najis tadi sampai basah. Cukup kita cik kita sudah rata, kita mempercikkan banyu, suci dah. Kalau yang pertengahan tadi kan kita hilangkan najisnya, kita kubui banyu di sekitar najis ini, kita lap, ya lah, kita keringkan pakai tisu, kemudian kita basuh lagi sekali. Nah, kayak itu. Ada yang ini najisnya ada, kita bersihkan pakai tisu, pina karing, kita percikannya banyu, sudah pina merata, dah percikan banyu ini, suci dah tempat tadi. Nah, kayak itu. Nah. Nah, adapun muntahnya anak bayi, ini kadang-kadang kan boleh menyusui, kan karena misalnya muntah, menyusu susu. Nah, itu dimaafkan. Ya lah. Nah, kalau bang misalnya pas mau susui, tonton menyusui, karena baju misalnya mamanya, inya muntah, tapi muntah susu lah. Nah, kadangnya minum susu bang, kok muntah mie? Ya lah. Nah, cukup. Jadi taringan. Nah, itu syaratnya banyu kamih kakanak laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan inya hanya minum ASI aja, air susu ibunya aja, kada ada yang lain. SGM kada inya. Amunnya langsung inya medot yang susu kaling-kaling itu selain ASI atau misalnya nukar susu ASI. Wah, ini kan kalau diparah lah. Kalau diawetkan gitu. Nah, jadi baru nukarnya. Inya kan ikon misalnya susu yang formula. Nih, formula kada ikon inya. Memang sebujurnya daripada kita nukar susu yang formula itu, lebih baik kita nukar susu murni, susu ASI ibu. Marah kan susu kita tapi susu orang. Ya lah. Beuman itu. Ya kan apa? Itu ibunya. Ya lah, apa? Nah, nyatakan kenapa dehinya. Ya lah, bahwasanya tuh mama susuan ikam dan sanak susuan ikam ada belikan kawin. Susu sapi mah ini sapi berarti. Donor di Jakarta donor AC. Gak ada tahu itu sifat-sifat. Nah, itu kan itu sulitnya. Menyususungin. Nah, itu sulit itu.
Iyalah kalau donor AC Ya, itu. karena ada gerakan donor AC. Nah, itu Diantar ke Bah. rumah sakit. ngalih gitu. Makanya Kalau bisa menyakawa kadusah itu. Kalau yang donor kayak itu. aneh gitu nah. Nah, jadi kayaknya siapa nih susunya di mana Tapi siapa nang itu. pun siapa? Iyalah bingung, mana mamaku? Mama, mana abah susuanku? Pas nikahi. Mana? Pas nikahi dari Adik. sanak sasusu. Eh, Nah, kayak itu. Boleh satu. Bayang atau? Iyalah. Nah, mun hendak makanya kan mau hendak beristilah tidak cari siapa yang berisi Marina anak. aja kan. Siapa kan saya nah unjuk gaduh kayak Rasulullah kan. Nah, minta gaduhkan diupahi. Ngalah berapa? Nah, itu. Oh, 300.000 sebulan dah. Kan ada maju kan ada deh tak. Ya lah. Nah, itu. Temennya aku nah. Enggak apa. Yang penting kan ada kesepakatan gitu. Nyari itu saya ini aku saya ini kau kayak Pak tolongi ada apa aja nya aku ikhlas saja. Nah, ada apa. Rasulullah bang, ya lah ujar Abdul Muthalib. Nah ini anak ini yatim, abahnya kadada, jadi otomatis kan kada kayak orang upahnya nih nah, ya lah, ayo siapa yang hendak, cuma kayak ini pengkisahnya Jesiden, ya lah kami kada kalau banyak memberi gitu, ya lah. Nah, Halimatus Sa'diyah melihat dulu anaknya Jesiden, ya lah, melihat anak oh baik, ya lah, nah langsung jadi kita, Tapi sih ini kan mau nyusul selain pada itu. nah itu. Itu sejarahnya. Hah? Menangis terus gitu. Dah. Perhatian. Satu, apabila anak itu perempuan, bila anak itu perempuan, meskipun kurang umurnya 2 tahun, nah jawabannya maka hukum di bawah tuh, maka hukumnya termasuk najis yang pertengahan. Apabila anak itu perempuan, meskipun kurang umurnya 2 tahun, saya kira nyusulan mamanya aja. Karena inya bibinian, itu kada masuk syarat, kada masuk hukum tadi. Tatap najis bibinian kakanak halus bibinian tadi, tatap hukum pertengahan najisnya. Mulai lahir sudah. Banyu kami anak bayi perempuan itu hukumnya najis pertengahan. Yalah, bukan najis ringan. Beda lah laki-laki. Bayi laki-laki sebelum umurnya 2 tahun dan inya hanya minum air susu ibunya aja, nah maka kamihnya tadi hukumnya najis ringan, bukan termasuk najis pertengahan. Nah, yang kedua, umurnya cukup 2 tahun atau kakanak bayi laki-laki tadi cukup udah umurnya 2 tahun. Nah, cara menghitung umur itu pakai tanggal Arab Hijriyah, bukan Masehi. Kalender masih. Nah, itu cara kita hendak menghitung umur kita yang aslinya orang Islam. Mau di luar Islam terserah. Nah, jadi kadang-kadang kan beda loh. Arabnya sudah sampai, yang Masihnya belum sampai lagi. Bisa 2 bulan. Nah, bisa 2 bulan. Nah, itu yang aslinya tuh tanggal Hijriyah. Makanya penting bila anak kita lahir tuh tanggal yang Masehinya kita tulis, kemudian tanggal dan bulan yang tahun Hijriyahnya kita tulis juga. Nah, supaya ini nyaman tahu umur aslinya tuh berapa. Nah, itu. Ya lah. Umur muda. Ini 12 Muharram. Wah, ini kan ada aplikasi Muhammad yang hitung mundur tuh. Muhammad Yang Asra. asalnya kan kita pakai tanggal Masehi, carikan tanggal Arabnya, debatnya cari ya lah. Ada kayak tak. Lu nggak bisa. Nah, itu. Bagus ya tak? Di HP halus mau. Nah, yang Nokia. Ya lah, itu mau. Mau Eh. kita. Itu mundur. Nah, itu. Bagus tak? Harinya kan keluar. Nah, itu. Buat Asura ngaran. Muhammad Asura ini 12 Muharram. Ya lah. Ini Asura ngaran. Kalau jangan Adia dihitung ulang hari haji. Makanya Adia tuh Adha ngarannya. Oh. Ada ya. Tambah hiyi. Oh. Adhia. Udah sampai hari haji itu sama lah kata mau luput lah. Hi. Ya lah. Hi, gimana? 10 hari Julhijjah. Makanya kami bilang malam hari raya haji kita nyelamat sedikit ini karena benadir nang abah nang Syekh Salman tuh saja mahal siden kan Julhijjah meninggal. Ya, ya. Kan apa ya kalau lah mahal Halo, wah. kita meminta apa ya pertolongan model lewat siden itu bantuan. Tawassul karena umurnya cukup 2 tahun atau lebih. Nah, bilanya sudah umurnya kakanak laki-laki tadi bayi laki-laki tadi sudah cukup 2 tahun umurnya, nah maka berubah dah najis kamihnya tadi jadi hukumnya najis pertengahan. Hampir dan najis ringan.
karena sudah cukup udah 2 tahun atau lebih banget lagi. Nah, lagi mungkin kita sudah berjenggot deh. Genya, najis pertengahan. Ya lo. Nah, gitu. Selalu berat nasi berat. Lain najis berat kayak kuyok kayak anjing, kayak babi. Dan yang ketiga, pernah makan atau minum berkenyang selain susu ibu meskipun sekali. Oh, sekali dimakan sun. Nah, maka berubah dah kamehnya tadi. belum buat apa lagi. Ya lah, apa ngarannya? Najis ringan. Pertengahan, Bah. Pertengahan. Ya nah, minum yang pas minta dut anu kah orang kan bisa nya nangis. Jang, mamanya kan ada udah diurang pakai susu formula. Nah, selesai dah. Ya lah. Kenyang lah. Maka hukumnya termasuk najis pertengahan tadi. Kemudian istinja. Nah, istinja jam 9 lewat. Ya, sadang aja le. Istinja. Nah, adalah subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian kita baca doa sudah belajar. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma'a ahli al-qutri untha wa dzakar. Rabbi waffiqna waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya'a ulama nahza bil khairi wa nuqfa kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akirna bi ridha minkal uyun. Sebelahnya tuh Belakang bang. Nih. waqdi anna rabbana kullad duyun qabla an ta'tiyana rusulul manan waghfir wastur anta akramu man satar wa salatullahi tagshar mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa 'alal alil kirami syurafa wa 'ala sahbi masabihil ghur. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwalina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.